Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita senantiasa makmurkan ini, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu, jemaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insya Allah semoga kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita sholat subuh berjamaah. Semoga Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Seperti biasa, kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar hanya sampai sholat subuh, tetapi kita lanjut lagi. Pertama, kita luruskan niat kita untuk i'tikaf di masjid. Yang kedua, untuk silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kita berinteraksi dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezeki kita dalam makna yang sesungguhnya dan memanjangkan umur kita, baik umur biologis ataupun umur kronologis. Bahwa meskipun kita sudah wafat dan itu adalah sebuah keniscayaan, maka kebaikan-kebaikan kita senantiasa abadi dikenang oleh orang lain. Dan karena itu mereka senantiasa mendoakan kita dalam doa-doa yang baik. Kemudian selanjutnya kita langsung saja ya masuk di kajian kita seperti biasa. Masih pembahasan kitab At-Tadhkirah, tadi disampaikan oleh Ustaz Ade, yang merupakan karya ulama yang sangat diakui keilmuannya di dunia Islam dalam sejarah, hidup pada abad, wafat pada tahun 671. Namanya Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, beliau bukan orang Arab, tetapi lebih Arab dari orang Arab. Dan memang Islam ini tidak selalu identik dengan Arab. Ulama-ulama yang besar dalam sejarah pada umumnya adalah non-Arab. Ini ingin Allah buktikan bahwa Islam tidak selalu identik dengan Arab. Ulama-ulama hadis hampir didominasi oleh orang-orang yang bukan orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari
dan sebagainya. Kitabnya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Maka Al-Qurtubi ini meskipun afiliasi madhab fikihnya dan usul fikihnya lebih kepada Hanafi atau mungkin Maliki, tetapi beliau diterima karya-karyanya di dunia Islam. Sama seperti Imam Nawawi. Beliau orang nomor satu dalam mazhab fikih Syafi'i. Tetapi karya-karyanya seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin dan sebagainya dibaca di semua negara di dunia Islam. Kita di Madinah baca Riyadhus Shalihin, kita ke Makkah, kita ke Turki, Malaysia, semuanya. Ini menunjukkan bahwa keberkahan ilmu mereka dan perbedaan-perbedaan madhab. Madhab itu kayak kita sekarang sekolah. Ya, kita beda-beda sekolah, tetapi tujuan kita sama. Ada yang sekolah agamanya di Mesir, ada yang di Maroko, ada yang di Libya, ada di Madinah. Tapi semuanya tujuan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu bab, babu ma jaa fi ikhtiyaril buq'ati lid-dafni. Bab yang berisi tentang penjelasan memilih tempat untuk dimakamkan. Saya di beberapa tempat ditanya oleh jamaah, karena sekarang lagi tren nih, lagi tren. Orang-orang pada booking kuburan. Ada jemaah saya itu 7 orang dalam satu keluarga, 7-7-nya sudah booking semuanya. Ya. Jadi ada yang bayar cash, ada yang cicil. Jadi orang-orang yang lain cicil rumah, dia cicil kuburan. Ini sebuah fenomena yang menarik. Meskipun ulama melihat ini ada pro kontra, biasalah, ini kan hasil ijtihad. Jadi kalau namanya ijtihad, persoalan-persoalannya ulama berbeda pendapat, kita nggak boleh baper. Ya, sahabat saya dulu berbeda pendapat. Jadi perbedaan itu biasa. Sehingga kita santai saja menghadapi itu. Nah, yang ada sebagian ulama mengatakan ini sebaiknya jangan, karena kita tidak boleh atau kita tidak tahu di mana kita akan dikuburkan. Kita tidak tahu di mana kita akan dimatikan. Dari sisi itu ini seakan-akan berlebihan. Ada sebagian yang melihat seperti itu. Tapi ada juga yang melihat dari sisi lain bahwa ini sesuatu yang bagus. Artinya mendorong orang untuk mempersiapkan kematian. Dan dalilnya juga banyak. Kita disuruh untuk senantiasa ingat kematian. Nah, senantiasa ingat kematian, medianya bisa berbeda-beda. Ada yang ziarah kubur. Dulu ada generasi salaf, ada yang menggantung kain putih, kain kafan di rumahnya. Sehingga setiap kali hatinya keras, ada, bagaimana kita manusia pada umumnya, kadang-kadang kita ada iman kita yazdad, meningkat, kadang-kadang menurun. Ketika di saat-saat dia futur, dia melihat kain kafan itu, lalu dia teringat dengan kematian. Bahkan ada yang membuat kuburan di rumahnya. Kemudian setiap beberapa saat dia buka tempat itu, lalu dia melihat, padahal itu bukan kuburan asli ya, untuk mengingatkan saja bahwa ada kematian. Dari sisi itulah sehingga ulama mengatakan ini bagus-bagus saja.
Jadi silakan kalau ada yang mau, saya tidak mau ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Yang mau silakan. Ini adalah hasil ijtihad masing-masing, ada bimbingannya daripada guru para ulama kita dan muaranya pada akhirnya semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallifu rahimahullah, rawad Daraqutni rahimahullah, diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Daraqutni, semoga Allah merahmatinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri, barang siapa yang berziarah ke kuburanku. Di mana kuburan Nabi? Di Madinah. Au qala zarani, di satu riwayat dikatakan siapa yang menziarahiku. Jadi satu riwayat mengatakan siapa yang ziarah kepada kuburku. Berarti di Madinah ya. Di satu riwayat man zarani, siapa yang ziarah kepadaku. Juga tentu maksudnya kuburan juga. Kuntu lahu syahidan wa syafi'an, maka aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya. Nah ini makanya ini salah satu dalil tentang keutamaan kita ziarah ke kota Madinah. Selain kita datang di tanah yang disucikan, 3 dari tempat yang disucikan, juga bisa sholat di Masjid Nabawi yang nilai pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain. Di Masjidil Haram 100.000. Dan juga kesempatan untuk berziarah kepada makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ziarah kubur Nabi keutamanya luar biasa. Ya. Jadi kata Nabi, aku akan menjadi saksi. Dan kalau persaksian Nabi luar biasa, tidak ada lagi persaksian manusia yang melebihi daripada persaksian baginda Rasulullah SAW. Artinya persaksian baik, saksi baik untuk kita nanti, dan pemberi syafaat. Dan inilah yang senantiasa kita minta. Kita harapkan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutnya kata Nabi, wa man mata fi ahadil haramaini, dan barang siapa yang mati, yang wafat, yang meninggal dunia di salah satu dari 2 haramain. Apa 2 haramain itu? Haramain itu dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Makanya Raja Saudi itu sekarang namanya Khadimul Haramain, pelayan 2 tanah suci. Terlepas dari apakah ini sekedar pencitraan gitu kan, tapi memang 2 haramain itu ada di wilayah Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Jadi kalau dulu Soeharto bapak pembangunan, adalah masing-masing lah punya agar menarik ya rakyatnya, umatnya. Maka raja di sana namanya Khadimul Haramain, pembantu, khadim, pelayan 2 tanah suci. Maka kata Nabi, barang siapa yang mati, yang wafat di salah satu dari 2 haramain, barang siapa yang meninggal di kota Madinah atau di kota Makkah, ba'athahullah, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, minal aminin, termasuk golongan orang-orang yang aman. Aman dari siksa Allah, aman dari azab Allah. Masya Allah. Nah, makanya ini diantara dalil kenapa banyak
terutama orang-orang tua kita dahulu pengennya matinya di Makkah dan Madinah. Ya. Dan ini juga lah kenapa orang-orang dalam sejarah perhajian itu maunya haji biasanya di usia-usia tua. Jadi luar biasa, guru-guru kita dulu mengajarkan umat itu selalu ada dalilnya. Jadi karena mereka pengennya mati di tanah haram, maka dia hajinya ketika sudah umur-umur yang sudah lanjut. Karena patokannya kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, di usia-usia inilah ya mereka husnudzon kepada Allah. Ya siapa tahu ya berangkat haji atau umroh tiba-tiba meninggal di sana. Lalu dia mendapatkan keutamaan mati di kota suci ini. Ya, makanya ada juga orang tua yang bolak-balik itu pengen mati, nggak mati-mati gitu. Saya dulu pernah bawa jemaah perempuan usia 70 tahun, 70-an gitu kan. Salah satu motivasinya umroh itu pengen mati di sana. Tapi nggak mati-mati. Cucunya yang ngantar itu ketika jemput balik lagi nenek katanya. Ya karena persoalan mati kan bukan kita yang ngatur ya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dengar-dengar meninggalnya bukan di sana. Ya, Allah tidak mentakdirkan dia matinya di tanah suci. Tapi insya Allah niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, hadis tadi akhrajahul Baihaqi fi Sunanil Kubra, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra jilid 5 halaman 245. Wa Daraqutni, dan juga diriwayatkan oleh Daraqutni dalam kitabnya jilid 2 halaman 278. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, man zarani ba'da mamati, barang siapa yang menziarahiku setelah wafatku, artinya kita ziarah ke Madinah di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama zarani fi hayati, maka seolah-olah dia seperti dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Itulah salah satu min khasaisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ziarah kuburnya Nabi, kata Nabi sama dengan menziarahiku ketika kita hidup. Meskipun kita sudah terpaut hampir 15 abad dari Nabi, tapi setiap kali kita ziarah kepada beliau, maka seakan-akan kita berhadapan dengan beliau. Lalu kata Al-Qurtubi, maksudnya li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi, hakikatnya beliau hidup dalam kuburannya. Tentu hidup sesuai dengan dimensi alamnya. Ya, dan ada jaminan bahwa, dan kita sudah pernah bahas di kajian yang lalu, Allah telah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Makanya kita yakin bahwa semua nabi itu tidak ada yang hancur jasadnya sampai sekarang, terutama jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ursila malakul mauti ila Musa alaihi salam. Allah mengutus malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, untuk mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu, maka ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa,
Saqqahu, Nabi Musa menampar malakul maut. Ini hebatnya Nabi Musa ini. Malaikat ditampar. Ya. Ini jawara, paling jawara nih orang nih. Ya. Jadi malakul maut ditampar gitu. Saya mau cabut nyawa kamu. Apa-apaan nih ditampar gitu. Itu dalam bentuk wujud manusia. Lalu fafaqa ainuhu, matanya buta gara-gara ditempelin sama Nabi Musa, malakul maut matanya buta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Faraja ila rabbih, lalu malakul maut kembali kepada Allah. Faqala, lalu dia berkata, mengadu kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau telah mengutus aku kepada seorang hamba yang tidak mau mati. Qala, lalu dia berkata, Nabi berkata, faradallahu alaihi ainahu, lalu Allah kembalikan matanya malakul maut kembali, yang tadinya buta gara-gara ditempeleng. Wa qala, lalu Allah berkata, irji, kembali lagi kepada Nabi Musa, fakullahu, dan seterusnya. Ini ceritanya panjang. Hikmah apa hubungan daripada tema kita ini adalah sejak dulu kalau ada orang yang mau dicabut nyawanya, malakul maut itu tampil datang secara terang-terangan dalam bentuk wujud manusia. Dan sejak Nabi Musa menempeleng malakul maut sampai buta, sejak itulah malakul maut datang secara sembunyi-sembunyi. Ya, makanya sekarang orang dicabut nyawanya nggak lagi berwujud ya seperti sebelum Nabi Musa menempeleng malakul maut. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa rawat Tirmidzi wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Man istata'a ay yamuta bil Madinah, barang siapa yang mau mati di Madinah, barang siapa yang bisa mati di Madinah, falyamut biha, maka hendaklah dia mati di sana. Kira-kira kalau sekarang ada orang mau mati di Madinah, gimana caranya? Apa kira-kira media yang paling logis, yang paling realistis agar bisa mendapatkan mati di Madinah? Apa yang kita dilakukan? Ya? Iya, ke Madinah. Mau mati di Madinah tapi di cakung terus gak bakalan sampai. Nah, caranya gimana? Caranya gimana agar bisa sampai di Madinah? Sekarang nih yang realistis, yang logis. Orang haji, umroh. Begitu dulu ulama kita memahami hadis-hadis Nabi SAW. Jadi teks-teks syariat itu harus didekati juga dengan pendekatan logika, ya nalar, ya realita. Fa inni ashfa'u liman mata biha, karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah. Saya sudah pernah tinggal di Madinah hampir 5 tahun. Ketika kuliah di kota Madinah, di Universitas Islam Madinah. Dan setahu saya tidak ada teman saya atau belum ada yang meninggal di sana. Setelah kami pulang, ada alumni Madinah, walaupun tidak selesai. Jadi di sana itu Bapak Ibu ketat. Jadi ujian akhir, kemudian ada mata kuliah yang tidak lulus, maka mahasiswa diberi kesempatan ngulang sekali untuk mata kuliah itu. Kalau tidak lulus, maka langsung DO. Nah, beliau itu salah satu yang seperti itu, mengalami qadar Allah seperti itu. Lalu tinggal di Madinah, ya ikut usaha-usaha yang berkaitan dengan haji, rahimahullah. Dan
kira-kira 2 tahun yang lalu kami dapat berita bahwa beliau meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Masya Allah, beliau sudah mendapatkan satu kelebihan meninggal di kota Madinah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih muda orangnya, meninggal di usia 40-an tahun. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Muwatta, dan di dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ini karya Imam Malik. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, kana yaqulu fi du'aihi, beliau senantiasa mengucapkan di dalam doanya. Jadi kalau boleh berdoa mengucapkan doa ini. Apa kata beliau? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, karuniakan, rezekikan kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu. Ini sudah terpenuhi. Allah ijabah doanya Umar bin Khattab. Beliau mati syahid. Kemudian wa wafatan fi dari nabiyyika, dan wafat di rumah nabimu. Artinya dikuburkan di kota Madinah, dan tepatnya di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang berdampingan kuburannya dengan Nabi itu cuma Abu Bakar dan Umar. Setelah itu semua tidak ada yang di situ lagi. Makanya kalau kita ziarah kubur Nabi di dekat Raudhah, itu kita salam pada Nabi pertama, kemudian geser ke kanan pada Abu Bakar, geser ke kanan Umar bin Khattab. Allah juga penuhi doanya Umar bin Khattab. Jadi ini juga menunjukkan, kata ulama, bisa kita berdoa minta kepada Allah dengan doa-doa khusus. Jadi doa itu tidak selalu semua seragam. Apa selera kita? Jadi misalnya Bapak, Ibu ada yang mau berdoa, ya Allah wafatkan saya di kota Makkah. Kalau beliau minta di Madinah. Atau ya Allah wafatkan saya di Palestina, di Baitul Maqdis, boleh. Atau ada yang berdoa, jangan jauh-jauh ya Allah, matikan saya di kampung tempat lahir saya, boleh. Namanya permohonan kan? Doa selama mubah, selama baik, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kita berdoa yang bertentangan dengan syariat, mendoakan keburukan untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri. Wa ahida Sa'ad ibni Abi Waqqas wa Sa'id ibni Zaidin ila ashabihim. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang konon wafatnya di Cina, di Beijing, dan Sa'id ibni Zaid, dua sahabat agung, telah berjanji ila ashabihima, kepada sahabat-sahabat keduanya. Jadi keduanya ini memberikan semacam wasiat kepada sahabat-sahabatnya. Idza huma mata, kalau nanti keduanya wafat, meninggal dunia, ayyuhmala, agar jenazahnya dipindahkan, minal aqiqi ilal baqi', dari di luar tempat pekuburannya umum dipindahkan ke Baqi di kota Madinah. Maqbaratil Madinah, yaitu pekuburan di Madinah. Dan ini tidak terlaksana kan? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di luar kota Madinah. Jadi ada orang di kalangan sahabat pun keinginan-keinginannya terpenuhi sesuai yang dia inginkan, ada juga yang tidak terpenuhi. Jadi kalau sahabat saja begitu, apalagi kita. Tapi yang penting kan berdoa saja, minta kepada Allah. Dengan semuanya ada hikmah. Dikabulkan ada hikmahnya, tidak dikabulkan ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya bahwa tidak semua yang kita minta kepada Allah serta-merta diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waruya anna Ka'ab al-Ahbar, diriwayatkan bahwa Ka'ab al-Ahbar lamma wafada alaihi rajulun min ahli Misr, ketika didatangin oleh utusan dari Mesir, qala lahu rajul, maka ada seseorang dari rombongan dari Mesir itu berkata kepada beliau, hal laka min hajatin, ada nggak yang bisa dibantu? Kayak bahasa kita kan, ada yang bisa dibantu nggak nih? Ada apa kebutuhannya? Hal laka min hajatin. Jadi orang Mesir ini memang karakternya itu peramah, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan orang-orang Arab di Teluk. Orang-orang Mesir ini pintar mujamalahnya, basa-basinya gitu. Kalau kita ketemu, kadang-kadang nanyakan apa kabarnya bisa 7 kali, 10 kali itu. Kaifal hal, apa yang bisa kami bantu? Tapi begitu kita bisa minta bantuan, nggak dibantu juga kadang-kadang. Yang penting mujamalahnya saja ya, penting basa-basinya. Lalu kata utusan dari Mesir ini kepada Ka'ab, hal laka min hajatin, ada nggak keperluan yang bisa kami bantu? Qala na'am, kata Ka'ab, ya. Apa itu? Turabun min turabi safhil muktim, yakni Jabal Misr. Saya tolong dibawakan segenggam tanah dari tempat yang bernama Safah al-Miktam. Ini salah satu gunung di Mesir. Qala rajul, lalu orang itu berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai Ka'ab. Wa ma turidu bihi, apa yang kamu mau dari tanah itu? Ini kan zaman sekarang kadang-kadang kan ada orang tua pulang haji, pulang umroh, tiba-tiba bawa tanah, ngambil dari, ada yang ngambil dari Ji'rona, ngambil dari Uhud, atau ngambil dari, pokoknya di tanah Madinah gitu. Tiba-tiba ada keluarganya, kok boleh nih, khurafat, ini haram gitu. Ini bisa jadi dalil nih. Jadi kita tuh jangan memponis. Bacaan kita baru wilayah kecil, lalu gampang kita, ilmu ini luas sekali bahasanya. Penjelasan ulama luas sekali. Kemudian, apa yang kamu mau dari tanah itu? Qala, beliau menjawab, ada'uhu fi qabri, aku pengen tanah itu aku letakkan di kuburanku nanti kalau aku mau meninggal dunia. Jadi minta dibawakan tanah dari gunung, salah satu gunung di Mesir. Faqala lahu, lalu orang Mesir itu berkata kepada Ka'ab, taqulu hadza wa anta bil Madinah? Kamu mengatakan ini pengen tanah dari Mesir, bukankah engkau di Madinah? Wa qad qila fil Baqi ma qila, bukankah sudah banyak hadis penjelasan tentang Baqi? Apakah cukup Baqi itu sebagai jaminan? Qala, lalu Ka'ab berkata, inna nujassidu fil kitabil awal, kami membaca dari kitab-kitab dulu, annahu muqaddasun ma bainal qasiri ilal yahmum, bahwa tanah-tanah di daerah Mesir itu adalah tanah-tanah yang muqaddas, yang disucikan. Kemudian di sini kata Al-Qurtubi, qala ulama menjelaskan ini hadza tulan. Jadi antara al-qasir ilal yahmum ini panjangnya, wa amma ardan fa minal jabal ila nahrin nil, sedangkan lebarnya itu dari gunung yang disebutkan oleh Ka'ab sampai membentang ke sungai Nil. Fadakhala fis safah kullu ma qabalahu min Misr, maka dengan demikian penjelasan ulama, maka semua wilayah yang masuk di Mesir ini berada di sepanjang sungai Nil, itu masuk dalam tanah-tanah yang disucikan. Jadi kalau ada orang misalnya bawa tanah dari Palestina, apalagi yang jelas ya Palestina, tanah dari Madinah, ya tidak apa-apa.
ada landasannya gitu. Kemudian menaruh di kuburannya. Walaupun ini tentu jangan sampai merepotkan ya. Semoga nanti ada bikin usaha mendatangkan tanah dari Madinah. Nanti jadi repot ya. Agama ini jangan sampai dibikin repot. Tapi intinya apa jemaah sekalian, kita jangan gampang menyalahkan orang. Itu saja sebetulnya poinnya. Yang karena kita tidak sependapat dengan orang lalu kita serang, kita salahkan. Boleh kita beda pendapat, tapi jangan sampai kita memutus silaturahim karena kita bermusuh-musuhan. Qala ulama'una, berkata para ulama kita, wa inna ma talabal anbiya'us salihun. Kenapa para nabi dan orang-orang soleh meminta dikuburkan fil biqa'il mubarakah, di tempat-tempat yang diberkahi, ziyadatan fit taqdisil hasil min amalihim salihah, itu semata-mata untuk menambah kemuliaan yang lahir, yang datang dari amal-amal mereka yang memang sudah baik. Wa illa fal usatu la tuqaddisihimul ardul muqaddasah. Sementara orang-orang yang bermaksiat tidak akan ada manfaatnya meskipun dikuburkan di tempat-tempat kota tanah suci. Ya, jadi jangan minta dimatikan di Madinah tetapi bermaksiat. Kalaupun dikuburkan di Baqi tetap saja disiksa gitu, gak ada manfaatnya. Jadi para nabi dan orang-orang soleh ketika dikuburkan di tempat-tempat suci itu semakin menambah kebaikan mereka. Jadi kalau orang-orang soleh dikuburkan di tempat baik, semakin menambah kebaikannya. Adapun orang yang bermaksiat, orang yang durhaka, maka tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa jadi itu justru menjadi kontraproduktif bagi mereka ketika dikuburkan di tempat-tempat suci itu. Wa qad arsala Abu Darda yaqulu li Salman Al-Farisi fi mukatabatihi. Abu Darda itu pernah menulis surat kepada Salman Al-Farisi, dua-duanya sahabat. Dulu kalau orang mau komunikasi pakai surat ya, dengan keterbatasan pada zaman itu. Halumma ya akhi ilal ardil muqaddasah. Abu Darda mengajak Salman Al-Farisi agar nanti matinya di kota suci. Fala'allaka an tudfan biha, mudah-mudahan dengan Anda datang ke tanah suci maka Anda bisa dikuburkan di sana karena mati di sana. Fa arsala Salman Al-Farisi yaqulu lahu. Lalu Salman Al-Farisi balas suratnya Abu Darda. Yaqulu lahu, Abu Darda berkata kepada Salman, "I'lam ya akhi, ketahuilah saudaraku, annal ardal muqaddasah, bahwa sesungguhnya tanah-tanah suci la tuqaddisu ahadan, tidak akan pernah mensucikan seseorang." Jadi tanah itu tidak mensucikan orang yang memang aslinya jahat. Emangnya orang jahat nih dikuburkan di Madinah lalu otomatis bersih enggak? Jadi tanah itu kata Salman tidak mensucikan seseorang. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab meskipun di Mekah nggak ada pengaruhnya. Ya. Wa innama yuqaddisu kullu insanin amaluhu, yang bisa mensucikan setiap orang adalah amalnya. Jadi pada akhirnya kembali kepada amal kita, prestasi kita. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itu adalah amal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warawa Abu Aid Al-Malini wa Abu Bakr Al-Kharaiti an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali semoga Allah meridainya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nudfina mautana, agar kami
menguburkan orang-orang mati di antara kami. Jadi perintah Nabi kepada Ali, kalau ada orang meninggal dunia, kuburkan wasata qaumin salihin, di tengah orang-orang soleh. Makanya kalau ada orang Islam meninggal dunia, dikuburkan di pekuburan orang Islam. Paling tidak ya kesolehannya ya dia orang Islam lah. Tapi lebih afdal lagi kalau kita tahu di situ ada kuburan, di situ ada ulama, ada orang-orang baik-baik, orang-orang soleh yang kita kenal, afdal orang mati kita dikuburkan di sana. Kenapa jemaah sekalian? Jelaskan, fa innal mayyit, karena sesungguhnya mayat, orang meninggal dunia itu, yata'adza bil jarisu, terganggu dengan tetangganya yang jahat. Masya Allah. Jadi orang meninggal dunia pun terganggu kalau dikuburkan di dekatnya orang jahat. Kama yata'adza bil ahya, sebagaimana orang hidup terganggu dengan tetangga yang jahat. Bagaimana jemaah sekalian kalau kita bertetangga dengan orang jahat? Berisik, ya, tidak punya akhlak, ya, kayak di dekat rumah ada orang ribut gara-gara tetangganya pelihara anjing, anjingnya dilepas, berisik, kotorannya di mana-mana, najis. Ada yang protes lalu tidak terima, lalu berantem gitu kan. Ini kan terganggu. Ada bisa dengan suara, dengan Ustaz, saya nggak pernah ganggu tetangga. Loh, gimana kok tetangganya terganggu? Cuma parkir mobil saya di depan pintunya gitu. Ya itu mengganggu namanya. Ada orang yang tidak punya garasi mobil, mobilnya 2, 3, semua diparkir depan rumah orang. Itu mengganggu tetangga itu. Hati-hati kita dari gangguan kepada tetangga. Nah, sebagaimana orang-orang hidup terganggu dari tetangganya yang jahat, begitu pula orang-orang meninggal dunia, dia terganggu kalau dimakamkan di dekat kuburan orang-orang yang jahat. Wa kharraja Abu Nuaim marfu'an, diriwayatkan oleh Abu Nuaim secara marfu'. Jadi ini hadis Nabi, idza mata li ahadikum al-mayyit, apabila meninggal dunia salah seorang di antara kalian, fahassinu kafanahu, maka perbaikilah kafannya. Jadi jangan asal-asalan. Makanya ini penting ada pelatihan ya, bagaimana cara mengkafankan mayit. Jangan sekedar main bungkus gitu. Mana sih bungkus apa? Bungkus gitu. Ini ada tata caranya gitu. Harus ihsan. Kata Nabi, fahassinu kafanahu. Perbaiki kafannya. Perbaiki tata caranya. Ada tata cara syariatnya. Yang kedua, wa ajjilu bi injasi wasiyatihi. Segera tunaikan wasiat-wasiatnya orang meninggal dunia. Tapi wasiat-wasiat yang syar'i, yang realistis. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia bilang sama anaknya, nak, nanti kalau ibu wafat, meninggal dunia, tolong ruko di depan rumah jangan dijual ya. Loh, kenapa mak? Itu punya orang Cina gitu. Ya jangan. Ya itu ngigo namanya itu. Jadi berwasiat sesuatu yang syariat, yang syar'i. Kalau bapak meninggal jangan itu yang tanah di Monas tolong kasih yang adekmu ya. Loh, memang tanah bapak punya tanah di Monas? Enggak ada, tanah negara semua itu. Itu berarti tidak boleh kita tunaikan. Tapi kalau wasiat-wasiat yang baik ya, sebagaimana para nabi dulu berwasiat kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah setelah meninggalku, tolong jaga sholatmu. Ya, kalau ibunya masih hidup peduli sama ibumu, bantu adik-adikmu. Ya, kalau bapak nanti meninggal dunia, tolong Masjid Al-Muhajirin dijaga, ya, dimakmurkan. Itu wasiat yang harus dilaksanakan.
Atau kalau ayah meninggal dunia, tolong separuh warisan ayah, ibu diwakafkan ke Masjid Al-Muhajirin atau diwakafkan ke pesantren. Itu wajib ditunaikan. Ternyata dicari-cari nggak ada hartanya gitu, malah ada hutangnya banyak. Nah ini makanya ahli warisnya bayarkan hutangnya gitu mal. Jadi jangan memaksakan, ya. Jadi wasiat yang kalau itu halal dan realistis. Jadi yang kedua, dan segera tunaikan wasiatnya. Yang ketiga, wa a'miku lahu fi qabrihi, dalamkan kuburannya. Saya lihat sekarang semakin dangkal ya kuburannya. Jangan-jangan ini kurang upah yang penggali kuburan ini, nggak mau capek. Saya pernah lihat ikut melayani jenazah, cuma nggak, paling semeter itu kan. Padahal kata Nabi dalamkan, ya dalamkan kuburannya. Jadi sunnah mendalamkan kuburan orang yang meninggal dunia itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wajannibuhu jarasu, jauhkan dia dari tetangga buruk. Di situ udah tahu kuburannya di situ ada orang jahat ketika hidupnya, karena kebetulan dendam nih. Nah, di sini aja taruh nih, biarin gitu kan. Ya tadi berantem dia di kuburan. Jangan. Ya, kalau orang ini orang baik, maka kuburkan di tempat orang-orang baik. Ya. Nah ini juga kata ulama, pentingnya kita membuat satu lingkungan pekuburan yang baik. Jadi misalnya di pesantren-pesantren sekarang itu sudah menjadi bagian dari program pesantren, itu membuat satu wilayah daerah khusus untuk diwakafkan sebagai kuburan. Nah sehingga di situ ada santri yang meninggal, ada guru, kiainya dikuburkan di situ. Berkahnya setiap saat di situ ada orang yang baca Quran, berdoa. Ya di pesantren yang anak-anak saya sekolah di sana, hampir semuanya di Darul Quran Mulia di Serpong itu ada tempat diwakafkan untuk pekuburan, tapi tidak sembarang orang di situ. Jadi guru-guru, dosen, ya termasuk keluarga pendiri pesantren dikuburkan di situ. Jadi ini juga bisa di warga itu sepakat membuat wakaf, lalu kemudian diseleksi orang-orang dikuburkan di situ. Ini juga salah satu ikhtiar untuk kita menunaikan apa yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita kan nggak tahu nih orang-orang yang pada dikuburkan itu ternyata orang tua kita bertetangga dengan orang jahat. Ya Allah, ini sama dengan menjerumuskan orang tua. Qalu ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, wa hal yanfa'ul jaru shalih fil akhirah? Berpengaruh nggak, bermanfaat nggak tetangga baik di akhirat, di alam kubur itu? Ada pengaruhnya nggak orang dikuburkan antara tetangga dengan tetangganya, masih ada pengaruhnya nggak? Qala, Nabi menjawab, hal yanfa'u fid dunya, ketika di dunia bermanfaat nggak? Ada pengaruh nggak kalau kita tetangga dengan seseorang? Qalu na'am, mereka menjawab ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi menjawab, kadzalika yanfa'u fil akhirah. Kalau di dunia kita terpengaruh dengan tetangga kita, maka di alam kubur, di akhirat pun kita terpengaruh dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, jadi ini pelajarannya, kita juga harus tahu ya di mana kita menguburkan keluarga kita, orang-orang tua kita. Jangan sampai kita salah menempatkan. Karena kalau bertetangga di dunia, ya kita berapa lama sih hidup di dunia? Ya, kita akan meninggalkan. Tetapi di alam kubur, ini kita nggak tahu berapa ribu tahun lagi, ya kan? Sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Makanya ada jamaah pernah nanya, Ustadz, kalau di kuburan itu kita berapa lama ya? Ya saya bilang kalau kiamatnya lusa berarti cuma 1 hari kamu di alam kubur. Kalau meninggal hari ini, dikuburkan hari ini, kiamat lusa, maka cuma 1 malam di alam kubur. Tapi kalau hari kiamatnya 1000 tahun lagi, maka 1000 tahun orang di alam kubur. Di dunia kita paling berapa tahun?
Ya. Jadi kalau kita misalnya di dunia ini salah tetangga, masih bisa kita pindah. Ya. Makanya satu petunjuk dalam Islam, kalau kita mencari rumah di dunia ini, al-jaru qoblad dar, kata Nabi. Tetangga dulu baru rumah. Kalau kita cari rumah gimana yang kita cari? Kita nggak mau tahu dulu tetangganya kan? Yang penting ada bisa dicicil gitu kan? Yang penting murah. Saya ingat jamaah sekalian tahun di akhir-akhir 90-an ya. Saya pulang dari Madinah 95, kemudian ikut berinteraksi dengan teman-teman. Waktu itu ada teman saya tinggal di Kampung Melayu. Kemudian beritahu pada kita bahwa beliau mau pindah ke Cakung. Mungkin daerah sekitar sini. Ketika itu daerah Cakung ini, maaf, ini pembuangan orang nggak mau gitu kan. Jauh banget dari Jakarta itu. Kayak dibuang. Bahkan ada cerita, mertua saya pernah ditawari tanah di Kalimalang tuh, dekat Borobudur tuh. Dia tinggalnya di Cawang. Itu nggak mau, padahal gratis waktu itu. Itu tahun berapa? 80-an itu. Masih nggak ada orang terpikir bahwa suatu saat kemudian Cakung akan menjadi daerah di kota gitu. Lalu dia beli, dan kita kemudian teman-temannya banyak menyesal, ngapain pindah di Cakung gitu. Masih murah. Sekarang Masya Allah ya. Jadi Cakung menjadi sekarang udah dekat kota ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, tetap diberikan